Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih dalam nuansa Natal dan Tahun Baru ya. Natalan sudah lewat, Tahun Barunya belum. Menjelang Tahun Baru. Tapi kalau Natalannya kemarin tanggal 25 Desember. Oleh sebab itu kajian kita akan mencoba memperdalam tentang yang pertama, bagaimana narasi kelahiran Isa Al-Masih atau Isa ibn Maryam menurut Al-Quran dan juga Yesus Kristus menurut Injil. Itu yang kita akan coba kaji. Yang kedua, betulkah tanggal 25 Desember itu disebut sebagai hari kelahirannya Yesus Kristus atau milad atau maulud atau apa Pak? Maulid Al-Masih. Jadi Natal itu istilah sebenarnya maknanya itu apa? Kelahiran. Natal itu apa? Maknanya kelahiran. Tapi itu berasal dari bahasa Yunani kemudian menjadi bahasa Latin dan masuk dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut Natal itu ya sama dengan Maulid, sama dengan Milad gitu. Sehingga tahun 2000-an ketika gencar-gencarnya kristianisasi, karena untuk menjadikan agama Kristen itu lebih menarik dan juga sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang notabene-nya Islam, itu penting untuk diusung Kristen berbaju Arab. Sehingga muncullah Kristen-Kristen yang berbaju Arab yang berafiliasi secara khusus itu ke gereja ortodoks, baik ortodok yang ada di Syria atau Suriah atau ortodok Koptik yang ada di Mesir. Dan ketika tanggal 25 Desember itu nyebutnya ya Maulid Al-Masih atau Maulid Yesus Kristus. Nah, memang kalau di Arab Pak, misalnya di Mesir itu Natal itu mereka menyebutnya Miladul Masih. Mereka lebih umum pakai istilah apa? Milad, kayak Milad Muhammadiyah itu. Milad itu kan kelahiran. Milad itu apa? Kelahiran. Kalau Maulid itu waktu atau tempat kelahiran, ismul makan atau ismul zaman. Tapi kalau Maulud itu bicara tentang sosok yang dilahirkan. Apakah istilah maulud itu ada di Injil? Ada atau enggak? Kalau di Injil berbahasa Arab itu ada. Ada ya.
Nah, ini saya bacakan ya. Di Injil Mata itu Injil Matius, ketika menceritakan tentang ziaratul Majus, kunjungan orang Majus tatkala Yesus Kristus lahir. Orang Majus itu mencari Yesus Kristus yang dilahirkan di Bethlehem yang ada di kota Yudea. Ketika itu mereka mendatangi Yesus Kristus dari arah timur itu menuju Yerusalem. Qailin, mereka berkata, aina huwal maulud, di mana dia al-maulud. Al-maulud itu yang dilahirkan. Malikul Yahud, yang nanti akan menjadi rajanya orang Yahudi. Berarti maulud itu memang ada di Injil yang berbahasa Arab. Sehingga kalau orang Kristen yang ada di Timur Tengah, Pak, misalnya Kristen Koptik Mesir ataupun Kristen Ortodoks Syria, itu bilang maulud juga hal yang lumrah, Pak. Hal yang biasa. Tapi ketika istilah itu dibawa ke Indonesia, itu jadi masalah atau enggak? Masalahnya apa kira-kira? Ya, karena bahasa maulid itu sudah menjadi identitas umat Islam, dan secara umum Kristen yang berkembang di Indonesia itu tidak punya afiliasi kepada Kristen yang ada di Timur Tengah, sehingga bahasa itu sebenarnya memunculkan problem. Meskipun maulud, milad itu bagi Kristen Timur Tengah itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu dibawa ke Indonesia, apalagi punya misi tertentu, itu kan menjadi apa? Masalah itu. Oke, berarti Natal itu sebenarnya sama dengan maulud atau milad, yaitu hari kelahiran Al-Masih atau Yesus Kristus atau Nabi Isa. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba dulu kaji dan dalami. Meskipun ini mungkin topiknya agak berat bagi jenengan, karena Injil saja nggak tahu atau enggak gitu. Nah, kita akan coba awali dulu bagaimana narasi atau cerita kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil. Di dalam apa? Injil. Kitabnya orang Kristen itu disebut dengan Alkitab. Disebut dengan apa? Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu yang merujuk pada bahasa Arab, Pak. Kalau di Timur Tengah itu disebut Alkitab Al-Muqaddas. Alkitab apa? Al-Muqaddas. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut The Holy Bible. Itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dengar ya? Nah, perjanjian lama itu disebut The Old Testament atau Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian lama. Di antaranya isinya 5 kitab Musa, itu yang disebut Taurat. Berarti Taurat itu jumlahnya ada 5. Ada 5. Apa saja? Yang pertama Sifrut Takwin, kitab kejadian, bicara tentang bagaimana kejadian alam semesta. Yang kedua itu Sifrul Khuruj atau kitab keluaran. Maksudnya apa? Bercerita tentang bagaimana keluarnya Bani Israel itu dari negeri Mesir atau tanah perbudakan menuju Palestina gitu. Itu yang disebut apa? Sifrul Khuruj gitu. Yang ketiga itu disebut Sifrul Lawiyin atau kitab imamat. Maksudnya berbicara tentang pemimpin bangsa Yahudi yang secara umum
merujuk pada nasab Lawi. Lawi itu salah satu dari nama suku Bani Israel. Itu yang jadi apa Pak? Rabe gitu. Tapi bukan rabi ya. Tapi apa? Rabe. Maksudnya apa? Pendetanya orang Yahudi. Yang keempat itu Sifrul Adat, bicara tentang bilangan, maksudnya jumlah Bani Israel. Kemudian yang terakhir itu disebut Sifrut Tathniyah atau kitab ulangan. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya The Book of Deuteronomy gitu. Ulangan itu guyonannya Pak, ulangan terus. Ulangan kan ujian itu. Maksudnya bicara tentang bagaimana Nabi Musa itu mengulangi ajarannya kedua kali gitu. Terus pokoknya itu disebut apa? Taurat, disebut Taurat. Baru dengar ya? Dia coba ulangi apa saja itu. Jelas nggak iling gitu. Gitu. Leci juga, leci dicatat tuh juga. Ngantuk ya. Wis pokoknya itu yang disebut apa? Taurat gitu. Kemudian ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu diantara isinya itu Injil. Injil itu ada 4. Injil itu ada 4 gitu. Apa saja? Barnabas, terus apa lagi? Lukas, terus Matius, terus apa? Yudas, terus sudah 4. Jadi Injil yang diterima oleh Kristen atau yang disebut dengan Injil kanonik itu. Injil kanonik itu Injil yang dijadikan konon itu. Itu jumlahnya 4. Yang pertama itu Injil Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes itu. Apa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada Injil Barnabas itu. Injil Barnabas, ada Injil Yudas itu. Itu nama Injil, tapi masalahnya dalam pandangan mereka disebut Injil apokrif. Injil apokrif itu sama dengan hadis maudhu. Sama dengan apa? Hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis apa? Palsu itu. Sehingga tidak diterima Injil Barnabas sama gereja itu. Ya meskipun sarjana Muslim Pak sering menggunakan Injil Barnabas juga, karena Injil Barnabas itu ada kemiripan sebagian ceritanya dengan cerita apa? Al-Quran. Tapi dalam perspektif gereja, Injil Barnabas itu masuk Injil apokrif atau Injil yang dianggap ceritanya itu apa? Palsu atau dusta gitu ya. Jadi secara umum Injil yang diterima oleh gereja itu hanya ada 4. Meskipun Injil itu jumlahnya lebih dari 4. Yang pertama Matius, yang kedua apa? Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. Itu ingat-ingat ya. Ingat-ingat saja, nggak perlu diimani tapi cukup apa? Diingat-ingat itu. Jadi 4 Injil ini disebut dengan Injil kanonik. Disebut Injil apa? Kanonik. Kanonik itu dari kata konon itu. Konon itu kan undang-undang. Berarti Injil yang diundang-undangkan, yang dijadikan acuan di dalam apa Pak? Keimanan. Gitu ya. Oke. Dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus secara detail itu hanya 2 Injil. Hanya 2 apa? Injil. Yang pertama Injil Matius,
yang kedua Injil Lukas. Yang pertama Injil apa? Matius, yang kedua Injil Lukas. Kita awali dulu dari Injil Matius. Dari Injil Matius, bagaimana ketika menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ini di pasal 2 ayat 1 dan seterusnya ya. Ketika menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya bacakan versi Arabnya, Pak. Walamma wulida Yasu'u fi baiti lahmil Yahudiyah. Dan tatkala Yasu itu Yesus itu, atau Isa kalau dalam bahasa kita. Tatkala Yasu itu dilahirkan fi baiti lahmil Yahudiyah, di Bethlehem kota Yudea. Berarti Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem kota Yudea. Fi ayami Herodus al-Malik, di masa Herodus atau Raja Herodus. Idza majusun minal masyriqi qad ja'u ila Yerusalem. Ketika itu orang Majus atau orang yang menyembah api minal masyriqi, dari arah timur, qad ja'u ila Yerusalem, mereka mendatangi kota Yerusalem. Qailin, sambil berkata, aina huwal maulud malikul Yahud, di mana bayi yang dilahirkan malikul Yahud, yang akan menjadi apa? Rajanya orang Yahudi, karena Yesus itu orang Yahudi. Makanya dia mendapatkan gelar apa? Al-Masih. Al-Masih itu juru selamat. Fa innana ra'ayna najmahu fil masyriqi. Sesungguhnya kami, maksudnya orang Majusi tadi, ra'ayna, melihat najmahu, bintang, fil masyriqi, dari arah timur. Wa ataina, dan kita mendatangi, linas judalahu, supaya kita bersujud kepada bayi yang dilahirkan. Jadi sampai sini saja, saya nggak usah teruskan cerita kelanjutannya ya. Tapi intinya, keterangan Injil Mata, Yesus, Injil Mata itu Injil Matius, Pak, atau the Gospel of Matthew. Berarti kalau bahasa Arabnya Injilu Mata, kalau bahasa Inggrisnya the Gospel of Matthew, kalau bahasa Indonesianya apa? Injil Matius. Di sini dijelaskan ketika Yesus Kristus dilahirkan. Dilahirkannya di mana? Di Bethlehem. Ini penting, ini catat ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak menyebut nama tempat. Hanya Maryam itu dikisahkan pergi ke makanan syarqiyah, ke arah timur. Ini tanggung jawab kita, Pak. Al-Quran itu betul atau enggak? Kan berlawanan dengan Injil itu. Nah, makanya penting kita ngaji agak ilmiah ya. Nek gak ilmiah ya sementing iman wis gak wis ya. Wis apa ciri Quran ya wis gak bisa diuji apakah Al-Quran itu bicara tentang data sejarah yang valid atau tidak gitu. Nah, itu ya. Intinya tadi apa? Kotanya apa? Bethlehem. Bethlehem yang ada di Yudea. Ketika itu orang Majusi mencari bayi yang dilahirkan menuju kota Yerusalem dengan bantuan apa? Bintang. Bintang yang ada di langit. Bintang itu nanti kelanjutannya, Pak, mengikuti atau menerangi jalannya orang Yahudi sampai ke tempat Yesus dilahirkan. Yesus apa? Dilahirkan. Yesus dilahirkan itu tempatnya di mana? Maksudnya tempatnya di mana? Di Palungan. Palungan itu tempat untuk makan kambing, Pak. Mungkin juga bisa sapi. Nah, kenapa? Karena ketika itu Yusuf
atau Yosef dengan tunangannya yaitu Maryam atau Maria atau Santo Mary gitu. Itu mau nginep tetapi tidak dapat penginapan, sehingga dia terpaksa. Kalau dulu rumah itu kan tingkat, Pak. Yang bawah itu untuk kambing, untuk kalau sekarang parkiran kendaraan, Pak. Tapi kalau dulu parkiran hewan itu. Ya bisa keledai, bisa onta dan seterusnya. Sehingga nginep di kandang kambing itu. Dan Yesus itu dilahirkan di tempat makanan kambing. Itu namanya palungan atau midwat. Itu ya. Itu yang penting untuk kita catat. Itu keterangan Injil Matius. Keterangan Injil apa? Matius. Sekarang kita buka Injil yang kedua yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Itu Injil apa, Pak? Kok Markus? Lukas, Injil Lukas ya. Injil apa? Injil Lukas ya. Injil Lukas ya. Atau The Gospel of Luke gitu. Atau Injil Luka kalau bahasa Arab. Dalam keterangan Injil Lukas di sana dikatakan, ini pasalnya juga pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, persis dengan yang ada di Injil apa? Matius. Pasalnya sama-sama dengan pasal apa? Pasal 2. Wa fitil kal ayyam, di masa-masa itu, Saudara Amrun min Augustus Kaisar, ada perintah dari Kaisar Agustus. Bi ayyuktataba kullul maskuna, setiap penduduk itu harus dicatat atau disensus. Jadi kaisarnya namanya Kaisar Agustus. Ini Kaisar Romawi yang ketika itu menguasai Palestina karena dijajah oleh Romawi atau bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Wa hadzal iktitab al-awwal, dan sensus yang pertama ini Jaro itkana Quirinius waliya Suria. Ketika itu gubernur Suria itu namanya Quirinius. Namanya siapa? Quirinius. Namanya nama yang enggak aneh, yang aneh Pak ya. Fadhahabal jami'u liyuktatabu. Semua penduduk itu memenuhi perintah supaya untuk disensus itu Pak. Kullu wahidin ila madinatihi. Setiap orang itu dicatat sesuai dengan tempat aslinya. Ya, gambarannya kalau misalnya jenengan kok kerjanya di Jakarta, waktu sensus itu harus pulang ke Bojonegoro. Kan kelahiran apa? Bojonegoro. Fasaida Yusufu aidan minal jalil min madinatin nasira ilal yahudiyah. Maka Yusuf itu saida, naik karena kota Yerusalem itu kota tinggi Pak. Tapi di Al-Quran makanan syarqiyah, tempat yang jauh yang di situ apa? Nabi Isa itu dilahirkan, itu tempatnya tinggi atau rendah Pak? Hah? Tinggi atau rendah? Atau enggak tahu saja? Pas saja. Rendah Pak, rendah. Karena dalam surah Maryam dikatakan fanadaha min tahtiha. Fanadaha, maka Jibril itu memanggil Maryam min tahtiha, dari bawah. Menunjukkan tempatnya ini tempat yang rendah. Tapi Yerusalem itu tempat yang tinggi. Makanya tadi Injil bilang apa? Saida. Saida itu artinya apa? Naik. Siapa yang naik? Yusuf. Yusuf itu siapa Pak? Ini jenengan jawab Yusuf. Nabi Yusuf, berarti gak tahu ngopi. Tahu Yusufnya itu saja gitu. Yusuf di sini maksudnya tunangannya Maryam.
Jadi Maryam itu apa? Bertunangan ketika itu. Soalnya dalam tradisi Yahudi itu sebelum nikah itu tunangan dulu, kadang-kadang waktunya cukup apa? Cukup lama. Nah, Yusuf itu tunangannya Maryam. Dan ketika Maryam itu hamil, Pak, Yusuf itu mau melarikan diri atau apa? Gak ngakoni kan ya. Tapi karena didatangi malaikat Jibril waktu tidur, bahwasanya Maryam itu wanita yang baik gitu, sehingga dia tetap apa? Setia gitu. Kan Yusuf tahu tuh kalau Maryam itu atau Maria itu mengandung bayinya ini bukan dari Yusuf. Yang kedua kan keduanya juga belum menikah itu, sehingga ya Yusuf itu putus asa, Pak ya. Sekarang ya apa, Pak? Sok gitu, tapi gak sampai pekendat mungkin gak. Ya. Fasaida Yusufu aidon, maka Yusuf itu juga naik, maksudnya menuju kota Yerusalem. Minal Jalil, dari desa namanya Galilea. Desa apa? Galilea. Yes, pokoknya diiling-iling, Pak. Pokoknya ngopi kita lebih jauh gitu. Min Madinatin Nasirah, dari kota Nasirah. Nasirah itu Nazaret. Makanya dalam Al-Quran disebut An-Nasoro. Jadi Nasirah itu tempatnya, orangnya disebut An-Nasoro. Dan kita semakin paham, Pak. Kita berulang kali baca Quran An-Nasoro. Nasoro itu apa? Yes, enggak. Kalau kita enggak ngaji, enggak membaca Injil itu enggak tahu ceritanya kan gitu. Kenapa Al-Quran memakai bahasa Nasoro itu? Nasoro itu maksudnya orang-orang yang berasal dari Nasiroh, yaitu kota kelahiran Yesus Kristus. Di sana namanya apa tadi? Jelas kayak iling. Galilea. Ilal Yahudiyah, ke kota Yudea. Ila Madinati Dawud allati tud'a Baitul Lahmin, yaitu kotanya Nabi Dawud yang disebut Baitul Lahmin atau Betlehem. Likaunihi min baiti Dawud wa asyiratihi, karena Yusuf dan Maryam itu termasuk keluarga dan keturunan apa? Dawud. Liyuktataba ma'a Maryama imro'ati al-makhtubah wa yahubla, supaya disensus bersama istri tunangannya wa yahubla. Pada saat itu Maryam sedang apa? Hamil. Wa bainama huma hunaka tammat ayyamuha litalida. Ini penting, Pak. Tatkala keduanya di sana itu sudah waktunya untuk bersalin atau melahirkan. Fawaladat ibnaha al-bikra, maka Maryam itu melahirkan anaknya yang pertama atau anak apa? Sulung ya. Anak sulung kan pertama ya. Wa qommatothu itu dibungkus dengan kain itu, apa namanya istilahnya itu? Nih, kita kan biasanya pakai jarik, Pak ya. Apa? Buah rara. Pokoknya dibungkus dengan kain itu ya. Wa adja'athu fil midwat, terus dibaringkan di palungan. Dibaringkan apa? Di palungan. Palungan tadi tempat makan kambing. Itlam yakun lahuma maudhi'un fil mangzili. Ketika itu karena keduanya enggak dapat tempat penginapan. Yang penting untuk dicatat dari keterangan Injil Lukas, ini ada peristiwa apa, Pak? Sensus penduduk itu. Sensus penduduk itu. Itu saja. Kemudian
lokasinya, karena kita akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, di mana kelahirannya Yesus? Yang kedua, kapan Yesus dilahirkan? Betulkah tanggal 25 Desember? Itu ya. Berarti yang pertama sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus itu. Yang kedua, tempatnya itu di mana? Di Bethlehem, kotanya Nabi Daud. Yusuf dan Maria itu berangkat dari desa namanya apa? Galilea, yaitu kota apa tadi? Nazaret itu ya. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua yang dicatat oleh Injil Lukas. Wa kana fitil kalqurah ru'atun yakhrusuna khirasatal laili ala ra'iyatihim. Di daerah itu ada ru'atun. Ru'at itu pengembala. Yakhrusuna khirasatal lail. Yang ketiga itu mereka lagi mengembalakan kambingnya di waktu apa? Malam hari gitu. Jadi pas waktu kelahirannya Yesus atau di malam waktu kelahirannya Yesus, ada pengembala yang mengembalakan apa? Kambingnya di waktu apa? Malam. Wa idza malaku rabbi waqafa bihim. Tiba-tiba malaikat itu mendatangi mereka ya. Terus faqala lahumul malak. Maka malaikat itu berkata kepada mereka, ini saya enggak baca semuanya, saya ambil poinnya saja. Ana ubasyyirukum bi farahin 'azimin yakunu li jami'i asy-sya'b. Saya memberi kabar gembira kepadamu dengan kegembiraan yang besar yang akan menjadi apa Pak? Kegembiraan semua bangsa. Annahu lidala lakumul yauma fi madinati Daud mukhallisun huwal masihu Arab. Sesungguhnya dilahirkan untuk kamu sekalian di hari ini di kota Daud sang juru selamat huwal masih. Dia adalah al-masih Arab, yaitu Tuhan. Dan tandanya bayi yang dilahirkan Pak ini. Tajiduna tiflan, dia anak kecil, mukommaton, yaitu tadi di apa Pak? Dibungkus itu loh, bungkus pakai, kalau kita ya jari semacam itu ya. Itu tandanya mutja'an fil midwat. Dia akan dibaringkan di palungan. Nanti pengembala ini Pak mencari bayi itu kemudian mendapatinya, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat. Intinya dari keterangan dua Injil ini, yang pertama Pak, kita coba perdalam ya. Yesus dilahirkan di kota apa? Di kota apa? Di kota Bethlehem. Kota Bethlehem yaitu di Yerusalem itu, Yerusalem. Yang kedua, ada 3 peristiwa. Menurut Injil Matius, peristiwanya apa tadi? Masih ingat atau enggak? Orang Majusi apa Pak? Mencari bayi yang dilahirkan itu. Itu menurut Injil apa? Matius. Kalau menurut Injil Markus, bagaimana Injil Markus tadi menceritakan? Ada 2 peristiwa. Yang pertama sensus penduduk, yang kedua pengembala lagi mengembalakan kambingnya di waktu malam hari. Kita sekarang lihat bagaimana narasi kelahiran Isa ibn Maryam atau Isa al-Masih dalam apa? Al-Quran. Kelahiran Isa itu diceritakan dalam surah Maryam. Dalam surah apa? Maryam. Nanti jangan baca sendiri ya. Tapi intinya
Intinya di sana dijelaskan ketika Maryam itu mau melahirkan apa? Isa. Dia meninggalkan keluarganya makanan syarqiyah ke arah apa? Timur. Ke arah timur itu mana? Nanti kita apa? Jawab itu. Yang kedua, peristiwa yang dicatat oleh Al-Qur'an tadi. Fanadaha min tahtiha. Maka malaikat Jibril itu memanggil Maryam itu min tahtiha, dari arah bawah, menunjukkan wilayahnya itu apa? Rendah itu. Yang ketiga, ketika Maryam itu habis melahirkan, itu disuruh apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban apa? Janiyah. Wa huzzi, suruh menggerakkan. Ibu Jawane apa Pak? Ngerok Pak. Ilaiki, kepada engkau, bijid'in nakhlati, supaya kurma itu apa? Jatuh itu. Jatuh, tusakit alaiki rutoban apa? Janiyah. Kurma yang matang di wit Pak, itu namanya rutob. Kalau kurma itu matang di pohon, itu namanya apa? Rutob. Itu supaya apa? Jatuh. Kira-kira ini musim apa? Musim kemarau. Kalau kita perhatikan Pak, berarti ada 3 yang bisa kita catat dalam surat Al-Maryam ya. Surah Maryam kok. Surat Maryam ketika menceritakan apa? Kelahiran Isa. Yang pertama, ke arah timur. Yang kedua, tempatnya di bawah. Yang ketiga, pada musim apa? Bukan musim kemarau ya, pada musim kurma. Kemaraunya itu kan pemahaman, tapi yang ada dalam Al-Qur'an kan musim apa? Kurma. Keterangan ini bertentangan dengan keterangan Injil atau enggak? Al-Qur'an bilang makanan syarqiyah, tempat timur. Injil bilang di mana? Di Bethlehem. Sekarang Bethlehem itu di sebelah mana Pak? Dari Yerusalem. Nah, wis enggak lah. Sekarang ada internet kan bisa dicek ya. Hah? Lagi. Jadi Bethlehem itu di sebelah selatannya kota Yerusalem. Gitu ya. Daerahnya tinggi itu. Yang kedua, Al-Qur'an bilang tadi makanan syarqiyah, ke arah timur. Timurnya kota Yerusalem itu mana? Ya dicari, di searching di Google gitu. Sekarang kan nggak harus pergi ke sana Pak. Itu namanya Jericho. Namanya apa? Jericho. Kalau bahasa Arabnya itu Ariha gitu. Berarti kan bertentangan Pak itu. Bertentangan atau enggak? Bertentangan. Kalau Bethlehem itu kotanya tinggi, kalau Jericho kotanya apa? Rendah itu. Tapi yang menarik Pak dari sini itu, ternyata ya sekarang Pak, kita juga sering dibantah. Al-Qur'an bilang kalau Isa itu dilahirkan di timur. Di timur Palestina, di timur Yerusalem. Atau Al-Qur'an kan bilang di timur, Pak. Sedangkan Injil bilang di Bethlehem. Bethlehem itu tidak ada pohon kurma gitu. Bethlehem itu enggak ada apa? Pohon kurma. Nah, ya, tidak ada kurma gitu. Berarti Al-Qur'an salah, Pak itu.
Loh, faktanya Injil bilang, fakta yang ada dalam Injil Pak, keterangan dalam Injil, Yesus dilahirkan di Betlehem. Al-Quran bilang di arah timur. Padahal di arah timur kemudian Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Yang menjadi pertanyaan, di Betlehem itu nggak ada pohon kurma, kan berarti keterangan Al-Quran salah kan gitu. Nah, sehingga ini pentingnya kita ngaji di sini Pak. Nek jenengan mau ngandalo iman ya iman tok, serasa dijawab. Sebenarnya aku percaya Al-Quran gak wis kan ngono. Nah, persoalan ini kan penting untuk dijawab. Sehingga sebenarnya ketika Al-Quran apa? Bilang Yesus itu atau Isa itu dilahirkan di arah timur, di bawah pohon kurma. Itu menuju wilayah atau kota namanya Jericho. Kota Jericho, nanti jenengan searching dulu atau searching di internetnya. Sejak dulu di keterangan Taurat Pak, namanya Sifru Tathniyah, kitab ulangan atau The Book of Deuteronomy. The Book of Deuteronomy. Di akhir-akhir atau di pasal yang paling akhir itu dijelaskan bahwasanya kota Jericho itu sebagai Madinatun Nakhli, kota kurma. Kota apa? Kurma, pohon kurma. Sejak dulu itu dikenal sebagai penghasil kurma. Dan bahkan sampai sekarang Pak, di Jericho itu ada kurma yang terkenal, namanya kurma apa? Kurma Maryam. Kurma apa? Maryam. Berarti ini kan memperkuat apa Pak? Al-Quran gitu. Kenapa kok Al-Quran menjelaskan bahwasanya Isa itu lahirnya di makanan Syarqiyah, di arah timur, kemudian di bawah pohon apa? Kurma. Itu ya. Terus sekarang di Al-Quran dijelaskan kalau Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, berarti ketika itu kurma sedang berbuah. Itu di musim panas, sebenarnya musim panen. Tapi pertanyaannya di musim panas atau musim dingin itu? Hah? Panas atau dingin? Panas. Tapi tanggal 25 Desember Pak, itu musim panas atau dingin? Malah banjir. Itu musim apa? Musim dingin itu, musim dingin. Kalau kita misalnya dulu saya di Mesir ya, itu pertengahan bulan 11, kemudian bulan 12 Pak, akhir-akhir bulan 12, kemudian tanggal atau bulan 1 Januari, itu puncak-puncaknya musim apa? Musim dingin Pak. Sana bukan namanya bukan musim hujan, musim apa? Dingin. Kalau hujan itu hujan turun itu bisa dihitung dalam setahun ya. Tidak setiap hari hujan kayak kita, nggak ada Pak itu. Hah? Bisa dihitung itu. Bisa 5 kali, bisa 2 kali gitu. Tapi apa? Cukup dingin. Nah, sehingga tanggal 25 Desember itu musim apa? Dingin. Peristiwa yang dicatat oleh Injil, baik Injil Matius maupun Injil apa? Lukas. Itu mengarah 3 peristiwa tadi. Itu kira-kira terjadi di musim dingin atau musim panas? Dingin. Nah, kok jenengan disimpulkan dingin? Yang pertama, kunjungan orang Majusi dari arah timur menuju kota Yerusalem. Berarti orang Majusi melakukan perjalanan Pak, dari arah timur menuju kota Yerusalem. Kira-kira musim dingin atau panas?
musim panas, Pak. Kalau musim dingin nggak mungkin mereka bisa melakukan perjalanan. Itu Injil Matius. Yang kedua Injil Lukas. Ada sensus penduduk. Dan menariknya Pak, Romawi itu sejak dulu itu terkenal sebagai bangsa yang ahli dalam bidang administrasi. Sensus penduduk itu sudah dilakukan sejak apa Pak? Masa Kaisar Agustus ketika menjajah Palestina. Itu sudah ada istilah sensus penduduk. Kalau ada kebijakan untuk melakukan sensus penduduk dan setiap penduduk harus apa tadi? Pulang ke kampungnya, dicatat sesuai dengan daerah kelahirannya. Itu kira-kira kebijakan semacam itu dilakukan musim dingin atau panas? Panas. Kalau musim dingin ya susah untuk melakukan apa? Perjalanan. Itu bisa berisiko kematian kalau di sana. Kenapa? Karena cuacanya sangat dingin gitu. Kemudian yang ketiga di Injil Lukas tadi diceritakan apa? Ada kunjungan pengembala kambing yang mereka sedang apa? Mengembalakan kambing di malam hari. Itu musim dingin atau musim panas? Musim panas, nggak mungkin itu musim dingin. Kalau musim dingin di sana itu bulan itu nggak kelihatan Pak itu. Tapi kalau di tempat kita tetap ya naik mendung ya nggak kelihatan Pak. Yang kedua, kambing digembala pada saat musim dingin Pak, mungkin atau enggak? Ya nggak mungkin itu, nggak mungkin. Itu pasti musim apa? Panas itu. Wongi kademen, nggak maksudnya sukete rambutnya ya nggak ngenaan Pak. Apa? Teles kabeh kan? Nah, dari 3 peristiwa ini bisa kita simpulkan itu pasti terjadi di musim apa? Terjadi di musim panas. Kalau terjadi di musim panas, kira-kira ada meeting point, ada titik kesamaan atau benang merah dengan Al-Quran atau enggak? Iya, yaitu Al-Quran bilang Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma yang secara umum itu ya pasti musim apa? Panas. Berarti kan ada persamaan Pak. Ada titik poin, ada titik pertemuan atau benang merahnya. Meskipun ceritanya berbeda, tapi kan ada kesamaannya kalau Yesus itu lahir di musim panas. Sehingga kesimpulannya itu banyak teolog-teolog Kristen Pak itu yang menolak kalau tanggal 25 Desember itu sebagai hari Natal atau hari kelahirannya Yesus Kristus. Tapi kenapa kok 25 Desember itu populer gitu, menjadi hari Natal? Dari beberapa catatan sejarah, Natal itu kan baru muncul di abad 3 Masehi. Berarti kekristenan dari lahir sampai abad 3 Masehi itu belum mengenal istilah apa? Natal. Sebagaimana juga Maulid Nabi ini ada hubungannya Pak. Maulid Nabi itu baru dirayakan abad berapa? Pernah kita kaji itu. Ada yang mengatakan abad 4, ada yang mengatakan abad 7 gitu. Ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan pertama kali waktu dinasti Fatimiyah itu, yang ada di Mesir, atau Syiah Ismailiyah yang ada di Mesir, yaitu apa? Dinasti
Fatimiyah. Nah, dari sini kan ada kesamaan, Pak. Berarti Maulid Isa itu juga belum dikenal dari abad pertama sampai abad ketiga Masehi. Maulid Nabi juga apa? Tidak dikenal atau belum muncul. Sampai tadi ada yang mengatakan abad 4 atau abad ke-7. Nah, sehingga Natal 25 Desember yang secara umum diterima sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, itu sebagian teolog Kristen menolak, Pak. Meskipun pandangan Kristen mainstream ya menerimanya. Tapi yang menarik, Kristen ortodok yang ada di Timur Tengah, kalau di Mesir itu tanggal 7 Januari, Pak. Itu baru Natalan. Jadi kalau di sana sekarang ini belum Natalan. Nanti liburnya, Pak. 7 Januari kalau di Indonesia yang hari aktif, Pak. Kalau di Kristen Suriah itu 6 Januari. Sehingga terjadi apa? Perbedaan. Maka dari sini kesimpulan kita tanggal 25 Desember itu kalau kita merujuk keterangan dari Injil, baik Injil Matius maupun Injil apa? Lukas, itu kan terjadinya di musim panas. Kemudian di mana Yesus itu dilahirkan? Memang ada perbedaan antara Al-Quran dengan Injil. Kalau Injil jelas menjelaskan kalau kelahiran Yesus ada di Bethlehem. Ada di Bethlehem. Tapi Al-Quran menjelaskan makanan syarqiyah di tempat timur. Dan ada kemungkinan itu di kota Jericho yang sampai sekarang itu terkenal sebagai kota penghasil korma itu. Penghasil apa? Korma itu. Dan juga kalau tadi Bethlehem itu daerahnya tinggi, kalau Jericho itu rendah itu. Sehingga kalau jenengan nanti searching aja, Pak, di Google itu. Searching aja. Apa? The lowest land in the world. Apa? Daerah yang paling rendah di dunia itu mana? Nanti ya ketemunya apa? Jericho itu. Nah, sehingga meskipun ada sedikit perbedaan narasi, tapi sebenarnya ada titik apa? Titik temunya atau benang merahnya. Yang jelas Yesus itu dilahirkan di musim panas, bukan musim dingin. Mungkin itu saja kajian kita. Silahkan ada kalau mau yang ditanyakan. Saya nggak sengaja nggak bahas itu, Pak. Hukum selamat Natal itu sering kita apa? Sering kita kaji. Fatwa-fatwa tadi seputar Natal itu hukum makanan dari orang yang merayakan Natal kan sudah berapa kali kita apa? Bahas. Tapi kalau yang berkaitan Yesus kapan dilahirkan itu pernah kita bahas. Tapi yang belum pernah kita bahas apa? Di mana Yesus dilahirkan sesuai dengan narasi Al-Quran maupun Injil itu. Ternyata apa? Ada perbedaan. Tapi sebenarnya ada apa? Ada benang merah atau meeting point, yaitu kesamaan. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan tentu enggak ada, yes. Oh, bos yang ditakok. Malah bulet. Hah? Tapi ini penting, Pak, ini penting. Biar kita baca Al-Qur'an itu tahu gitu loh. Kalau kita enggak mengkaji kayak gini, ya Al-Qur'an ya cukup diimani saja. Diimani sudah betul, tapi ketika Al-Qur'an diuji. Soalnya kan Injil sama Al-Qur'an itu dulu mana? Dulu Injil. Tapi kok bagaimana
kitab yang datang belakangan kok mengoreksi cerita yang sudah apa Pak? Bertahun-tahun dianggap sebagai sebuah apa? Kebenaran. Karena harus dijawab itu. Apalagi tadi ceritanya kok beda gitu. Antara Bethlehem dengan, padahal Bethlehem itu nggak ada pohon kurma, tapi Al-Quran kok malah menjelaskan Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu kan penting untuk kita apa? Kita kaji. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.